Selamat sore, selamat siang, teman-teman sekalian, kakak-kakak. Oke, teman-teman, saya mulai. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menyampaikan dalam 60 menit ke depan tentang asesmen untuk perencanaan. Ini membuka pikiran saja, kata Einstein bahwa hal yang paling indah yang dapat kita alami adalah tentang kemisteriusan. Nah, tapi ketika kita cari tahu, ini adalah sumber yang nantinya akan menjadi ilmu pengetahuan. Nah, begitu juga dengan asesmen yang akan dikaitkan dengan perencanaan program. Kita lihat dulu tujuan dari sesinya. Tujuan umum, peserta mampu mengenali pilihan metode asesmen. Jadi pilihan saja untuk perencanaan program dan mengaplikasikan sebagai bagian dari siklus program di organisasinya masing-masing. Nah, nanti saya akan membahas tentang asesmen awal itu apa, terus kemudian tujuannya bagaimana, manfaatnya juga, dan juga metode dan alat yang biasa digunakan untuk perencanaan program dan penentuan kelompok sasaran. Nah, saya mulai dengan definisi. Asesmen ini banyak definisinya atau peruntukannya, penggunaannya. Kalau kita lihat di sini nih, bisa juga asesmen tentang bagaimana merencanakan suatu bisnis. Misalnya survei pasar ataupun melihat pangsa pasarnya dan juga analisa produk apa yang mungkin dijual kemudian direncanakan untuk menjalankan suatu bisnis plan. Itu juga membutuhkan asesmen. Kemudian asesmen dari risiko. Nah, ini tadi dalam bidang HIV/AIDS ini kita juga mengenal asesmen untuk risiko. Yang populer mungkin yang dulu FHIASA pernah kembangkan itu individual risk assessment. Jadi ini adalah bagian dari asesmen. Yang akan kita bahas spesifik dalam sesi ini adalah asesmen untuk perencanaan. Ini assessment for plan yang di bawah ini ada lingkarannya. Meskipun kecil, tapi ini akan kita bahas secara spesifik. Nah, jadi saya bisa rangkum. Jadi asesmen untuk perencanaan adalah pengumpulan informasi. Informasi ini tentunya berasal dari data ya, diolah menjadi informasi. Jadi asesmen untuk perencanaan adalah pengumpulan informasi melalui penilaian sistematis. Artinya kata sistematis ini kita memikirkan bagaimana metodenya, kita memikirkan bagaimana alat pengumpulan data yang digunakan, tentang potensi wilayah, beban masalah, sebaran kelompok sasaran, kesenjangan, kebutuhan yang digunakan untuk perencanaan program. Nah, nanti di sesinya Mbak Lami, asesmen itu pun ada dalam kerangka kerja monitoring dan evaluasi input, proses, output, outcome, impact. Nah, di mana posisi asesmen ini? Dia akan berada di area input atau menjadi salah satu sumber daya sebagai modal dasar untuk pelaksanaan program. Jadi asesmen ini, penilaian sebelum pelaksanaan program itu dibutuhkan untuk area input atau sumber daya dalam kerangka kerja monitoring dan evaluasi. Termasuk juga bidang HIV/AIDS. Sebenarnya kan untuk kerangka kerja monitoring itu bisa diterapkan di bidang apapun ya, termasuk juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi asesmen adalah pengumpulan informasi awal untuk menentukan apa tujuan asesmen itu, kemudian dari hasil asesmen itu diharapkan kita bisa memilih ataupun memutuskan ataupun menyimpulkan tentang kondisi yang kita nilai dan membuat keputusan yang lebih tepat. Nah, saya ada pertanyaan.
aktivitas asesmen dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teman-teman sekalian seperti apa? Ini ada polling pilihan ganda, silahkan dipilih. Pertanyaannya adalah, dalam keseharian Anda, aktivitas asesmen seperti apa yang paling sering Anda lakukan? Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya berdasarkan pendapat teman-teman tentang aktivitas asesmen yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman sekalian. Kalau kita melihat di sini lebih banyak memilih yang nomor 1, yaitu dalam kehidupan sehari-hari yang paling sering dilakukan terkait dengan asesmen adalah mencari tempat makan atau restoran untuk makan malam bersama keluarga. Itu contohnya kita melakukan dalam sehari-hari. Kalau saya bisa jelaskan, kita cari tahu dulu keluarga, anak, istri, atau ponakan kita yang ingin sukanya makan apa sih. Terus kemudian pengen lokasi atau tempat restoran makan malamnya seperti apa. Kita cari-cari informasi. Terus kemudian berapa paket harganya, ada paket hemat atau tidak, dan itu semuanya bagian dari asesmen untuk memilih restoran atau tempat makan yang seperti apa yang cocok untuk kita pergi bersama-sama dengan keluarga ataupun pasangan. Cukup banyak di jawaban nomor 1. Nah, yang kedua ada juga yang memilih seseorang yang paling cocok untuk pasangan hidup Anda. Wah, ini ada 11% yang menjawab ini bahwa teman-teman, kakak-kakak dalam kesehariannya melakukan asesmen yang paling sering adalah untuk ini. Memilih seseorang yang paling cocok untuk pasangan hidup Anda. Ini bisa menjadi variabel apa yang Mbak Lami ya? Untuk memprediksi, oh ternyata di ruangan ini masih ada 11% yang belum mempunyai pasangan tetap, misalnya seperti itu. Variabel komposit ya? Saya lupa. Atau mau kawin lagi, Mas? Oh iya, bisa. Yang berikutnya, menentukan sekolah atau pendidikan yang paling dibutuhkan untuk anak atau ponakan Anda. Ini ada 32% yang memilih. Ya, artinya kalau kita contohkan di sini, ketika memilih sekolah atau pendidikan yang dibutuhkan, berarti kita kan perlu melihat di mana lokasinya, jarak dari rumah sejauh apa, kemudian minat dari anak atau ponakan kita seperti apa, bagaimana dengan biayanya, bagaimana cara pendaftarannya. Akhirnya memutuskan untuk ada beberapa pilihan tempat sekolah yang paling sesuai untuk didaftarkan atau ikut ujian masuknya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, bukan salah satu dari di atas. Wah, ini hanya 16%, tapi 16% dari teman-teman peserta di sini menunjukkan bahwa mereka ada pilihan lain atau mereka menjawab 2 di antara pilihan yang di atas. Itu penjelasan tentang aktivitas asesmen dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan bisa mendapatkan gambaran yang lebih bahwa asesmen itu sebenarnya tidak hanya ada dalam program, tapi dalam bidang apapun, dalam bidang bisnis, dalam bidang kehidupan sehari-hari juga ternyata ada, termasuk juga dalam perencanaan atau pengembangan suatu program. Jadi kita intinya adalah menggali informasi dasar yang kita butuhkan untuk membuat suatu keputusan yang paling tepat. Nah, sekarang kita coba simak video yang berdurasi tidak nyampe 5 menit. Ini dalam bahasa Inggris, tapi tim sudah coba menerjemahkannya dengan cepat. Nanti saya minta 1 atau 2 orang menceritakan apa yang didapat dari video ini.
Isn't it frustrating when you have a vision for transforming victim services in your community, but don't know where to start? Trying to keep victims' needs at the forefront, maintaining relationships with service partners, tracking your program's progress, and racing to meet deadlines can get overwhelming. When you're trying to balance it all, it's important to get organized. A community needs assessment can help. Needs assessment is a research-based way to identify which victim services are working well and which require expansion or improvement. Two indicators of a successful needs assessment are that it, 1, provides a clear summary of victim needs in your community, and 2, identifies service deficiencies in meeting those needs. To make a needs assessment helpful to your community, you need to know when to use it. If you are looking for an evidence-based way to guide improvements in responses to crime victims, then a needs assessment can help. The first thing you'll need to do is define the scope of your assessment. What service needs do you want to address? Keep in mind that needs can and often do intersect with one another. From there, you'll want to determine the location. This can be a broad geographic region, like an entire state, or a small local community. After determining the location, you will want to understand the population's demographics, victim service providers in the area, and who the community leaders and stakeholders are. Now that we have named the 3 preliminary steps, let's build a community needs assessment with Access. Step 1. Act together. Chances are, other organizations in your community want to see victim services expand and improve as well. By working with community partners and research partners, you can increase access to information and supportive resources. You will also form relationships that can help implement the actions identified as a result of the needs assessment. Step 2. Collect community data. Begin by searching online and talking to local organizations to figure out what's already available. Supplement existing research with new data collection. Surveys, interviews, observations, focus groups, and case studies are a few tools you can use to collect information from service providers, victims, or other community members. Step 3. Evaluate your data. Determine what key findings the information points to about victim service needs and where to improve or expand outreach and programming. Be specific. Identify the important gaps and challenges in overcoming these problems while also recognizing all the opportunities for growth. Step 4. Set priorities. Based on these key findings, talk with your community partners to collectively agree on priorities to guide future action. Step 5. Share your findings with service providers and stakeholders in your community, as well as other individuals in the field. After watching this video, we hope you know more about how needs assessments can be helpful to improving victim services in your community. If you would like further help, visit victimresearch.org. We have a searchable directory of victim researchers to partner with locally, and our own researchers provide free technical assistance to victim service providers nationwide. Thank you for watching. Oke, terima kasih. Saya undang kembali 1 orang saja. Siapa yang mau berbagi pendapat atau pandangan tentang asesmen berdasarkan video pendek? Saya persilakan. Om Ripe. Oh, Farid dari Makassar. Silakan. Ini Farid. mencoba aja menyimpulkan ya, Om Ripe ya. Ya. Dari perspektif saya. Ini asesmen awal, kemudian pelibatan bermakna mitra komunitas atau penerima manfaat itu sangat berguna untuk memetakan suatu program atau hal-hal yang ingin dicapai gitu. Jadi pelibatannya secara paripurna kayak gitu. Semua step itu harus kita lalui supaya mendapatkan suatu goals yang diinginkan. Seperti itu mungkin singkatnya, Mas Ripe. Ya, Mas Farid di Makassar pernah terlibat dalam melakukan asesmen untuk program HIV? Ya. Pernah. Dalam bentuk apa atau kapan dilaksanakan? Contoh kalau program HIV itu
kayak SCP, IBBS segala macam. Kemudian yang sekolah kecil misalkan yang kita lakukan di organisasi kami misalkan kayak kemarin pengembangan podcast gitu kan. Oke. Belum melaksanakan running project itu kita melakukan assessment awal dengan melibatkan teman-teman penerima manfaat dengan ada angket pengisian di situ Oke. kita menilai misalkan topik segala macam pembahasan yang akan kita muat dalam suatu pembuatan konten podcast misalkan seperti itu sehingga itu yang diharapkan yang ada yang prioritas-prioritas terpilih yang kemudian yang akan kita bahas di dalam konten podcast sesuai dengan hasil asesmen yang Oke. kita lakukan dari awal. Program podcastnya ini sudah berjalan lama? Dari 2020 Desember, tapi saat ini lagi pembenahan karena setelah berjalan kita evaluasi ada kekurangan, ada minus. Contohnya peredam suara belum ada, kita lagi berusaha mencari sumber daya untuk menyupport busa peredam suara supaya kualitas audionya makin baik seperti itu. Oke. Nah, tadi saya tertarik dengan pernyataan atau cerita bahwa sebelum menjalankan program di bulan Desember itu Farid dan teman-teman melakukan asesmen seperti itu ya? Ya. Itu dilakukan dalam waktu berapa lama, Nur? Itu dilakukan dengan 2 metode. Satu pengisian angket, kedua FGD. Berapa lamanya kita lakukan selama seminggu. Oh, dalam seminggu itu ada penyebaran angket dan juga FGD. Dari kelompok mana? Kelompok pengguna Crystal Meth sama pasangan seksualnya dari berbagai latar belakang populasi kunci. Jadi ada teman-teman MSM, teman-teman pengguna nafsa, teman-teman yang semuanya menggunakan Crystal Meth gitu. Dan melibatkan pasangan seksualnya atau pasangan resminya istrinya misalkan istri dari pengguna gitu untuk memberikan masukan juga di FGD atau di pengisian angket gitu. Ya. Menarik ini saya barusan mendapat informasi tambahan bahwa asesmen yang dilakukan kelompok sasarannya sudah ditentukan ya pengguna Crystal Meth ya. Iya, benar. Berarti konten dari podcast ini memang menyasar ke populasi itu ya? Atau Oke. Awalnya memang pengajuannya ke Bridging the Gaps itu adalah menyasar pengguna Crystal Meth muda dan pasangan seksualnya. Tapi kan berjalannya proyek kita terus melakukan evaluasi. Ternyata ada kebutuhan dari masyarakat umum juga lainnya yang memberikan feedback bahwa mereka misalkan membutuhkan informasi yang misalkan kayak kemarin ada overcrowding masalah di lapas segala macam sehingga kita membahas juga hal itu. Tapi kaitannya tidak jauh-jauh seputar dengan penggunaan nafsa yang berdampak dengan permasalahan kesehatan terutama HIV/AIDS, hepatitis dan IMS gitu. Kami berdasarkan dengan hasil kajian awal oleh PPH Atmajaya gitu yang prevalensinya terlihat permasalahan kesehatan. Oke. Ya, menarik ini berarti setelah asesmen awal yang kita bahas dalam sesi ini, kemudian Farid dan teman-teman menjalankan program, kemudian melakukan evaluasi ya setelah berapa waktu? Setelah ada 11 konten kita kemudian melakukan evaluasi dari segi teknis kualitas audio, kualitas visual segala macam sama kita melakukan parameter keberhasilan ini sejauh mana sih misalkan dari ketertarikan masyarakat Kota Makassar dan sasaran tadi itu menarik perhatian mereka untuk mengikuti terus. Jadi kita akhirnya melakukan evaluasi saat ini. Oke. Ya, terima kasih Farid. Ini udah nyambung ke sesinya Mbak Lami nih. Nanti soalnya bagian evaluasi termasuk juga monitoring ada di sesinya Mbak Lami ya berikutnya. Siap. Terima kasih Farid sudah berbagi. Ya.
Saya kembali lagi ke screen saya. Nah, tujuan asesmen tadi di video itu ada juga, kemudian dari cerita Farid juga menyampaikan bahwa asesmen yang dilakukan di teman-teman Makassar berarti spesifik untuk pengembangan materi podcast ya, kemudian penentuan kelompok sasaran. Nah, berikutnya silahkan isi polling berikutnya, polling kedua. Tujuan asesmen awal untuk perencanaan program adalah, nah silakan pilih dari pertanyaan ini. A. Menentukan kelompok sasaran program. B. Memilih wilayah intervensi. C. Mengembangkan program intervensi yang sesuai kebutuhan. D. Bukan salah satu dari pilihan di atas. Saya silahkan 20 detik untuk bisa memilih. Tinggal klik, kemudian di bawahnya ada tombol biru, di submit. Wah, banyak yang sudah. Bisa ditampilkan hasilnya. Wah, ini dia. Yang menjawab pilihan yang pertama, menentukan kelompok sasaran program, itu ada 33%. Kemudian memilih wilayah intervensi itu ada 4%. Nah, yang paling banyak adalah mengembangkan program intervensi yang sesuai kebutuhan. Dan yang sedikit ada 4% yang menjawab bukan dari salah satu di atas. Nah, mengembangkan program intervensi yang sesuai dengan kebutuhan memang salah satu goals yang ingin dicapai dari melakukan asesmen untuk perencanaan program. Goalsnya adalah agar program yang dilaksanakan atau direncanakan akan sesuai dengan kebutuhan. Tapi pilihan yang di atas itu juga tidak salah, karena untuk mengembangkan program intervensi yang sesuai dengan kebutuhan itu juga salah satunya adalah menentukan kelompok sasaran dan juga memilih intervensi wilayah yang tepat, seluas apa, sespesifik apa. Kemudian ada juga yang memilih bukan salah satu dari pilihan di atas. Itu juga tidak salah, karena ketiganya itu bisa menjadi tujuan asesmen awal. Tergantung kita apakah kita ingin zoom in ataupun zoom out gitu. Kalau misalnya kita zoom out, maka arahnya akan ke poin yang C, yaitu mengembangkan program intervensi yang sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih atas partisipasinya. Saya kembali ke slide saya. Jadi tujuan asesmen awal semuanya di sini benar, dan yang paling utama adalah untuk mengembangkan program intervensi yang sesuai dengan kebutuhan dan juga kelompok sasarannya tepat, dan wilayah intervensinya juga spesifik sesuai dengan apa yang kita laksanakan di work plan. Nah, sekarang tentang manfaat. Nah, tadi kita membahas sedikit tentang tujuan dengan hasil yang seperti ini. Pilihan yang paling banyak adalah pengembangan program, artinya teman-teman menggunakan suatu perspektif yang zoom out gitu. Ya, tujuannya memang untuk mengembangkan intervensi program yang sesuai dengan kebutuhan gitu. Tapi jawaban lain pun tidak salah, yaitu untuk menentukan kelompok sasaran, memilih wilayah, cakupan, juga termasuk menyepakati jumlah target, itu juga bagian dari asesmen. Nanti saya akan contohkan asesmen-asesmen yang lain yang di bidang HIV/AIDS yang mungkin pernah teman-teman terlibat ataupun melaksanakan. Nah, selanjutnya manfaat. Tidak beda jauh dengan tujuan. Tapi saya ingin nanya lagi pendapat teman-teman nih. Coba kita polling lagi sekali lagi. Nah, ini dia. Pertanyaannya, manfaat asesmen awal untuk perencanaan program adalah sebagai apa? Menurut teman-teman yang paling cocok ataupun yang bersesuaian dengan apa yang teman-teman pahami. Silakan
Kalau sudah, pencet submit. Kita lihat hasilnya. Wah, ini dia. Ya, ada kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi manfaat dari asesmen itu paling banyak menjawab yang A, yaitu membuat program yang fokus dan tepat sasaran. Itu 68%. Kemudian juga sebagai data baseline ini data awal untuk menjadi pembanding di data yang dikumpulkan pada saat evaluasi. Itu juga salah satu data yang bisa disandingkan. Kemudian, nah ini menarik, memperkirakan cost versus efektif dari program. Ini ada 4%, tapi saya tertarik dengan jawaban ini. Siapa yang menjawab memperkirakan cost versus efektif program? Bisa menyalakan mic-nya, saya ingin ngobrol lebih jauh. Siapa, ayo, yang menjawab C? Olan. Oh, Olan dulu deh. Silakan, Olan. Kenapa memilih ini? Tadinya sih pengen beda ya. Oh, gitu. Karena yang pasti banyak yang pilih A gitu. A dan B lah. Tapi tetap aku coba untuk kenapa tidak juga kita bisa memperkirakan cost dan keefektifan programnya. Jadi dengan melakukan asesmen, selain program bisa fokus dan tepat, dan juga sebagai data baseline juga kita bisa memperkirakan cost-nya, kemudian efektifnya, keluarannya sesuai dengan budget yang kita punya. Jadi itu sih kenapa aku pilih yang C. Dari hasil asesmen yang bisa mempengaruhi ataupun Bang Holan ini menyatakan bahwa bisa memperkirakan cost sama efektivitas, itu dari sisi apanya ya? Dari hasil asesmen yang mana ya? Sorry, tadi keputus apa, Pak? Kenapa, Om? Ya, tentang jawabannya Bang Holan ini, Iya. Salah satu manfaat asesmen adalah untuk memperkirakan Cost. Pembiayaan versus efektivitas. Iya. Nah, jenis asesmen seperti apa yang dilakukan untuk mendapatkan ini, Bang Holan? Menurut Ya, Bang Holan? Seperti program HIV ya. Program HIV seperti kebutuhan jarum suntik. Ya. Jadi kita asesmen kebutuhannya, kemudian jenis jarumnya, kemudian berapa yang cocok, berapa mili yang cocok, jenis yang cocok apa, kemudian berapa harganya, gitu. Jarum suntik dan kondom ya, material pencegahan untuk HIV. Oke, contoh yang menarik. Terima kasih, Bang Holan. Sehat-sehat selalu. Berarti hanya Bang Holan yang menjawab ini, Anda sukses untuk memilih yang berbeda. Tapi ini juga memberikan suatu pandangan yang baik ya untuk kita semua. Jadi pilihan yang di atas pun tidak ada yang salah. Teman-teman lebih banyak memiliki sudut pandang yang lebih luas, yaitu manfaat dari asesmen adalah membuat program yang fokus dan tepat sasaran. Ada juga yang menjawab sebagai data baseline, itu juga benar. Jadi ketika sebelum pelaksanaan program, kita mencari data baseline, kemudian nanti di tahun berikutnya atau di pertengahan tahun ada pengumpulan data lagi, dan itu menjadi suatu hal yang bisa dibandingkan. Kita lihat trennya bagaimana. Itu untuk menunjukkan apakah intervensi yang dilakukan cukup berdampak atau tidak. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya lanjut lagi. Nah, metode dan alat. Metode itu cara, alat itu instrumen dalam yang biasa dilakukan atau digunakan untuk asesmen. Saya coba ngasih contoh spesifik langsung aja ke bidang HIV/AIDS yang pernah saya ikutan dan juga terlibat, dan juga mungkin teman-teman juga terlibat dalam melakukan hal-hal yang sama. Yang pertama, pemetaan demografi dan sosial populasi kunci HIV/AIDS.
Saya yakin ini ada teman-teman di sekitar hampir seratusan kabupaten kota di Indonesia ini sudah pernah melakukan ini dengan metode yang sama dan waktu yang relatif sama. Gitu. Nah, contoh yang saya sampaikan ini pemetaan, metode yang dipilih adalah pengumpulan data sewaktu, artinya pada saat itu saat pengumpulan data dan serentak di semua wilayah intervensi. Kenapa serentak? Karena kita mempertimbangkan juga mobilitas dari teman-teman populasi kunci ini gitu. Bila pemetaan misalnya dilakukan di 23 kabupaten kota. Nah, bila ada 5 kabupaten kota menjalankan di bulan Agustus, kemudian 7 lagi di bulan November, sisanya di bulan Desember, itu tidak akan menggambarkan secara sensitif dan spesifik karena ada potensi mobilisasi antar kota, misalnya pemetaan di kalangan pekerja seks, misalnya seperti itu. Begitu juga dengan penasun. Artinya pemetaan ini diharapkan waktu pengumpulan datanya adalah serentak di semua wilayah intervensi. Ini dilakukan dengan pemantauan lapangan, wawancara tokoh kunci, kemudian juga ada proses rekapitulasi dan koreksi. Koreksi ini juga untuk mempertimbangkan hal-hal temuan yang ada di lapangan. Alat apa yang digunakan? Nah, ini adalah alat pengumpulan datanya. Kalau teman-teman familiar dengan kegiatan ini, mungkin bisa ingat form pengamatan lapangan. Kita akan bekerja sama-sama petugas lapangan, memantau situasi lapangan dengan daftar checklist dan isian yang ada di form itu. Kemudian selain situasi lapangan juga secara kualitatif kita melakukan panduan wawancara kepada tokoh kunci setempat dan juga petugas lapangan dan juga teman-teman kelompok sasaran. Dan juga dibutuhkan form rekapitulasi data untuk menyimpulkan berapa sih, bagaimana sebarannya, sebaran wilayahnya, mana yang wilayah yang padat, mana yang tidak terlalu padat, kemudian juga berapa jumlahnya, dan juga bagaimana sosial ekonominya. Ini didapat dari FGD ataupun dari wawancara. Kemudian contoh yang kedua adalah asesmen cepat perilaku populasi kunci HIV/AIDS. Contohnya, jadi asesmen cepat ini pengumpulan data penilaian yang cepat tentang perilaku populasi kunci HIV/AIDS. Saya contohkan salah satunya misalnya tingkat kepatuhan ART pada perempuan dengan HIV yang bekerja WPS. Nah, ini dilaksanakan bagaimana ingin melaksanakan suatu program intervensi di kalangan WPS yang bertujuan dengan meminimalkan ataupun mereduksi angka loss to follow up. Ini saya contohkan aja seperti itu. Metodenya bisa metode survei cepat perilaku, tapi dari sisi pengumpulan datanya ini bisa dalam bentuk kuesioner. Kuesioner itu yang dilakukan dengan tanya jawab dengan wawancara yang terlatih, atau juga bisa dikembangkan melalui angket. Angket itu yang diisi sendiri oleh responden. Ini juga pertimbangan cara alat pengumpulan data yang digunakan ini tergantung juga situasi dan juga sebaran wilayah dan berbagai hal lainnya. Dan biasanya di masa pandemik ini nih kebanyakan alat pengumpulan datanya khususnya untuk populasi rentan ini banyak dilakukan dengan angket melalui yang diterapkan dalam alat pengumpulan data digital. Kemudian yang ketiga, saya contohkan yang ketiga, kajian cepat etnografi ini kualitatif chemical sex pada kalangan LSL di kota X misalnya. Ini contoh asesmen yang juga mungkin dibutuhkan untuk merencanakan program intervensi di kalangan LSL yang berkaitan dengan perilaku chemical sex. Metodenya, datanya kualitatif, karena untuk mendapatkan fenomena saja di suatu wilayah tertentu tentang subpopulasi tertentu. Artinya kalau saya contohkan yang di sini LSL, tentunya subpopulasi ini adalah LSL juga.
Panduan wawancara juga dibutuhkan sebagai alat yang digunakan. Bisa panduan wawancara, one-on-one, atau juga FGD berkelompok. Dan tentunya selain dari kelompok populasi sasarannya juga ada panduan wawancara atau SGD untuk petugas lapangan, dan juga panduan wawancara atau SGD tentang untuk kalangan stakeholder. Kemudian yang keempat, contoh lainnya, asesmen kebutuhan. Nah, ini asesmen kebutuhannya saya contohkan, misalnya harm reduction tadi sudah dicontohkan. Untuk melaksanakan suatu program intervensi harm reduction di Kota Medan misalnya tadi, maka dibutuhkanlah asesmen kebutuhan layanan. Tadi yang Bang Farid ya yang nyontohin, asesmen ini dilakukan seperti untuk memilih jenis jarum yang dibutuhkan sama teman-teman penasun di Kota Medan, kemudian juga jenis layanan apa aja yang dibutuhkan, misalnya PTRM-nya, kemudian juga berapa jumlah layanan yang dibutuhkan untuk melayani populasi yang ada di Kota Medan. Saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini rekap aja dari saya bahwa asesmen ini yang kita bahas dalam sesi ini hanya mengarah untuk perencanaan suatu program khususnya HIV/AIDS. Tadi kita sudah banyak berdiskusi, menonton film, tapi semuanya dikaitkan sama bagaimana perencanaan. Untuk perencanaan, jadi asesmen untuk perencanaan. Ya, saya ingatkan lagi dari dari gambar ini. Asesmen banyak juga keperluannya, ada untuk report, untuk review, untuk melihat quality, untuk services, apapun. Tapi yang kita bahas adalah berkaitan sama perencanaan, karena asesmen untuk perencanaan adalah bagian dari area input ya, dalam kerangka kerja Monef yang nanti akan disampaikan di sesi berikutnya oleh Mbak Lami. Oke, saya rasa waktu saya masih ada 7 menit lagi. Saya serahkan ke moderator. Apakah ingin dibuka pertanyaan atau bagaimana? Saya persilakan. Sebagaimana yang sudah disampaikan di chatroom tadi, apabila ada teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung raise hand saja. Karena waktu kita masih ada sekitar 5 menit barangkali. 1 atau 2 orang penanya kami persilakan. Tadi Mbak Agus kayaknya raise hand ya? Iya, Mas. Tadi aku mau tanya itu sih sebenarnya. Oh iya, silakan. Terkait dengan tools apa yang baik dan berbasis bukti untuk meriset keadaan yang kita butuhkan. Itu pertanyaannya dari aku. Misalnya apakah penilaian dalam respon cepat itu bisa menjadi salah satu tools yang baik, atau mungkin ada metode lain gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Agus. Silakan langsung. Mbak Agus. Iya. Tadi Mas Agus menyampaikan alat atau metode apa yang asesmen yang kita butuhkan. Nah, yang dimaksud kita ini siapa, Mbak? Yang sebuah lembaga butuhkan gitu maksudnya. Oke. Ya, sudah cukup mengarah. Kalau gitu kita perlu tahu juga lembaga tersebut memiliki visi dan misi apa. Tapi kalau misalnya tidak terlalu jauh, lembaga tersebut ingin melakukan program seperti apa. Misalnya pendampingan anak dengan HIV/AIDS misalnya di Kota Depok gitu. Nah, bagaimana melakukan asesmen situasinya atau asesmen awal perencanaannya? Tentunya kita harus mempertimbangkan pertama informasi apa yang ingin didapat atau dibutuhkan ketika kita ingin merencanakan program pendampingan anak dengan HIV/AIDS misalnya di suatu kota. Itu kita list dulu. Kemudian
dari list itu kita bisa uraikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan asesmen lah gitu, diuraikan, dan nanti setelah itu kita akan pertimbangkan bagaimana cara pengumpulan datanya yang akan dikembangkan juga alat pengumpulan datanya. Jadi tidak ada suatu metode atau alat yang baku untuk melaksanakan asesmen, tapi pertama disesuaikan sama tujuan dari asesmen itu apa, terus kemudian bagaimana kelompok sasarannya, dan bagaimana situasi pengumpulan datanya, gitu. Nah, kalau yang saya dapatkan tadi, pengumpulan datanya tentunya bisa kuantitatif pun bisa melalui wawancara atau bisa melalui angket yang diisi sendiri oleh responden. Kemudian bisa juga didukung ataupun dengan data yang kualitatif melalui wawancara ataupun melalui FGD. Jadi jawaban saya untuk pertanyaan Mbak Hages, ini tidak ada suatu alat atau metode perencanaan yang baku, yang bermanfaat atau bisa diaplikasikan untuk semua kebutuhan. Tapi pertama dicari dulu kebutuhannya itu apa, untuk kelompok sasaran siapa, dan juga apa tujuan asesmennya. Mungkin Jadi itu tergantung dari Hages, kebutuhannya ya. betul, diuraikan dulu tujuannya apa, seperti itu. Tujuannya apa? Oke, siap. Oke, Baik, terima kasih Mbak Agus Kang, thank you banget ya pertanyaannya. jawabannya. Sama-sama. Oke, last question dari Bung Daniel. Nanti beberapa pertanyaan lain misalnya di chat room akan kita jawab juga di grup ya, by naratif. Ya, Bung Daniel dipersilakan. Ya, makasih Mas Wanto. Bang Ripe, saya mau mengomentari dan nanti ada pertanyaan terkait dengan survei atau assessment ini. Ya. Sebetulnya kalau dilihat dari sisi isu HIV, banyak sekali assessment atau survei yang sudah dilakukan. Tapi memang kadang-kadang itu hanya menjadi dokumen survei aja. Implementasi yang diturunkan menjadi programatik ataupun strategi itu tidak selalu otomatis turun ke situ. Nah, secara kelembagaan kami memang membutuhkan survei-survei, tapi kaitannya dengan kelembagaan, misalnya survei terkait dengan kepuasan klien terhadap layanan yang diberikan oleh lembaga, misalnya seperti itu. Tapi itu kan sangat sektoral sekali ya, seperti itu. Nah, akhirnya memang banyak kami bermitra dengan teman-teman akademisi. Kami memanfaatkan teman-teman akademisi yang akan melakukan riset di lembaga kami, baik itu kepada komunitas ataupun kelembagaan, untuk akhirnya kita juga menitipkan isu-isu yang memang kita pikir itu juga menjadi hal yang penting, akhirnya bisa diadop oleh teman-teman akademisi dan akhirnya menjadi riset. Hasilnya bagi teman-teman akademisi akan dijadikan satu muatan untuk ke kampusnya, tapi bagi kami akhirnya untuk perbaikan atau strategi-strategi teman-teman yang ada di lapangan. Misalnya seperti ini, ada satu kelompok psikologi yang akhirnya kami mengusulkan seberapa tingkat boringnya si teman-teman yang sudah mengakses ARV yang lebih dari 1 atau 2 tahun, karena memang tidak banyak yang melakukan itu. Nah, sewaktu dokumen risetnya sudah kami punya, kami juga berharapnya ini bisa menjadi diskusi di tingkat yang lebih tinggi, baik itu provinsi ataupun nasional. Tapi memang momen-momen atau kesempatan-kesempatan untuk sharing terhadap riset-riset kecil itu memang juga jarang sekali, seperti itu Mas Ripe. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah sharingnya Bang Daniel. Ya kalau saya cerita mendengarkan dari apa yang disampaikan, ini ada 2 hal nih. Pertama dari sisi pengumpulan datanya, yang kedua dari sisi diseminasi atau sharing informasinya. Nah, tentang kebutuhan data atau informasi yang didapatkan, khusus yang namanya asesmen awal itu kalau di kerangka kerja Monep itu ada di paling awal, yaitu di area input gitu. Memang data yang ada di area input itu adalah untuk dalam rangka bagaimana kita bisa mengembangkan program atau intervensi yang nanti akan
dilaksanakan di area proses, kemudian hasil langsungnya didapatkan di area output, dan juga area outcome dan impact gitu. Nah tadi Bang Daniel selain menceritakan soal kebutuhan data atau informasi untuk perencanaan yang ada di area input, juga sepertinya menyebutkan tadi ada kata-kata evaluasi gitu. Nah data evaluasi dengan data assessment ini meskipun dari sumber data yang sama, memiliki fungsi yang berbeda. Kalau tadi asesmen itu adalah untuk pemenuhan sumber daya, amunisi kita, modal kita, bensin kita untuk kita menjalankan program. Tapi kalau ada kata-kata evaluasi, supaya evaluasi itu adalah untuk mengukur area outcome maupun area impact gitu. Jadi seperti itu Bang Daniel. Jadi meskipun ya penelitian itu akan kita gunakan itu untuk apa? Untuk mengisi kebutuhan area input atau untuk mengukur area outcome ataupun impact gitu. Tapi yang disebut asesmen untuk perencanaan adalah yang ada di area input. Untuk yang nanti tentang evaluasi yang di area output, outcome, impact, bahkan proses juga bisa, nanti mungkin Mbak Lami akan lebih menjelaskan di sesi dalam tenaga kerja moneter. Kemudian menarik nih, tentang diseminasi informasi atau sharing informasi. Nah, ketika sebenarnya banyak cara selain sosialisasi melalui seminar, itu juga bisa dilakukan. Tentunya kita bisa membuat kelas seminar yang sesuai dengan tujuan kita dengan mencuplik sebagian dari seluruh hasil, tidak perlu mencapai seluruhnya. Selain itu juga bisa digunakan sebagai dibuat menjadi lembar fakta dalam bentuk digital maupun cetak, bisa didistribusikan atau dalam bentuk video pendek misalnya. Itu juga menjadi suatu strategi distribusi informasi yang menarik dan mungkin sesuai dengan era yang sekarang ini. Misalnya membuat video grafis gitu. Itu juga cara-cara untuk diseminasi dan tanpa harus bertemu dengan atau mengumpulkan orang banyak. Tapi di sisi lain, kalau misalnya berminat dalam bentuk tulisan, kalau teman-teman yang menjadi tim pengumpul data ataupun tim penelitinya itu, saya rasa punya hak untuk membuat produk tulisan yang lain dari hasil penelitian itu, gitu. Baik itu dalam bentuk abstrak misalnya atau dalam bentuk jurnal, untuk yang lebih dalam lagi, yang judulnya nanti akan berbeda dengan judul penelitian dari yang mereka laksanakan. Karena kita hanya mencuplik sebagian perspektif, sebagian area tertentu dari data yang ada, kemudian kita buat dan olah sesuai dengan kebutuhan lembaga. Jadi kerjasama dengan pihak lain, akademisi, mungkin perlu dipertimbangkan jangka panjangnya ini ketika data dikumpulkan akan seperti apa gitu. Dan sebagai keterlibatan teman-teman komunitas dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh akademisi dalam bidang penelitian itu sangat-sangat bermanfaat sekali, selain untuk mengisi konten ataupun informasi apa yang digali, juga sebagai penambah pengalaman ataupun khususnya pengalaman dalam bidang kerja teman-teman yang lebih lebih spesifik lagi, khususnya terkait dengan pengumpulan data dan juga bisa dikaitkan sama monitoring dan evaluasi. Mungkin itu Mas Dar. Oke, Bung Ripe. Terima kasih banyak atas sesinya dan jawaban dari interaktif dengan teman-teman. Tadi sudah ada 2 orang penanya untuk Bro Ripe, lalu kemudian juga ada pertanyaan di kolom komentar. Untuk teman-teman yang pertanyaannya ada di kolom komentar, jangan khawatir ketika belum terjawab, insya Allah nanti akan kami teruskan kepada teman-teman narasumber atau trainer untuk kemudian bisa dijawab dan didistribusikan ke teman-teman dalam newsletter kami di sesi laporan terkait dengan kegiatannya.